Jojo, Jojo Pak, selamat sore Pak. ya, bagaimana kabar? Sehat? Puji Tuhan Pak, sehat. Oke. Eh, Baiklah, kita akan memulai membahas laporan buku ya, dan kemudian makalah nanti ya. Ya Pak, Nah, kalau eh, saya lihat tadi dari studi planmu itu judul tesisnya ialah Penatua dan Politik, iya Pak. tinjauan sosiologis terhadap peran penatua dalam politik di GKPPD. Nah, untuk mencapai itu kamu memilih laporan baca dua, buku dua, yaitu Agama, Politik, dan Politik yang ditulis oleh saudara Richard Dawlai 2015. Iya, Nah, kita akan membahas buku ini eh, yang akan menjadi teorimu nanti pada eh, bab 2 di tesismu. Jadi tentu apa yang akan kau tulis di tesismu nanti, buku 2 ini menjadi landasan teorimu dalam menulis tesis. iya Pak. Nah, sebelum saya mendalami ini lebih dalam, yang pertama secara teknis nanti cara membuat laporan buku ini seperti ini nanti contoh ya. Ini contoh punya teman yang lain, laporan buku bacaan dua, judulnya ya nanti tentu yang akan buat itu konflik ya. Oh ya Pak. Kemudian penulis, penerbit, berapa halaman kalau bisa nanti cover bukunya seperti ini contoh, lalu disusun oleh siapa, studi mandiri dan sebagainya. Ini bukan seperti ini langsung, ini kan kayak tugas S1 ya, kemudian ini seperti identitas bukunya tidak usah. Lalu di halaman satu nanti kita langsung buat judul buku yang itu yang dia apa yang dibaca. Lalu nanti kalau bisa langsung buat catatan kakinya kan, buku ini Iya Pak. ya, Richard Dawai dan BPK 2005 dan sebagainya. Nah, kemudian pendahuluan. Ini latar belakang siapa? Apakah latar belakang dari buku agama dan politik atau dari mahasiswa aslinya dari kamu? Ini pendahuluan ini, latar belakang ini. Dari mana Dari ini? saya, Dari kamu, dari Yuni ya. iya Pak. Dan ya idenya ada dari buku Richard juga Pak. Hmm. Kemudian metode penulisan dari siapa? Metode penelitian ini Pak dari buku itu Pak. Dari buku M. Daula itu. Iya, jadi yang ini sebenarnya tidak perlu karena kita di dalam laporan buku belum membahas soal metodologi penelitian. Nah, laporan buku ialah laporan tentang isi buku yang ada kaitannya nanti dengan tesis yang akan ditulis. Iya Pak. Sehingga ini tidak perlu. Metodologi penelitian nanti akan digunakan pada saat menulis seminar proposal atau sudah tesis. Baik Pak. Kemudian latar belakang ini pun tidak perlu. Latar belakang ini yang penting sekarang di pendahuluan ini jelaskanlah buku yang kau baca itu, lalu bagaimana kaitannya dengan makalah dua nanti. Nah, makalah dua kan akan membahas topik konflik dan status kekuasaan orang Batak Toba. Itu kan apa hubungan materi buku satu ini, buku dua ini ke makalah yang akan ditulis. Nah, itu jadi lebih pada pemaparan ke sana sehingga uh, bukan makalah dua nanti bukan itu ya peran politis gereja, peran politis gereja. Nah, misalnya eh, pendahuluannya contoh ya, Iya Pak. di buku satu ini
saya bahas karena ada kaitannya dengan makalah 2 saya yang berbicara tentang peran politis gereja. Di sana akan saya mengurai bagaimana peran penatua atau peran masyarakat atau peran politis di gereja yang akan di apa namanya di dipantik dari buku 1, buku 2 yang akan saya urai di bawah ini. Kira-kira begitu. Jadi pendahuluannya seperti itu. Lalu setelah pendahuluan masuklah pada pembahasan isi buku itu. Nah ini kan kalau aslinya laporan buku 1-2 ini tidak ada daftar isinya kan. Daftar isi kan di samping ini kalau lihat di sini daftar isi. Iya, Pak. Nah, jadi kalau tidak ada daftar isi kita susah membaca. Ini kan kalau sudah seperti ini kan enak. Nah ini tinggal klik-klik begini langsung bisa kita lihat di bawah. Nah kemudian setiap menulis ini judul ini nanti tulislah font 18 Times New Roman. Kalau judul dia Times New Roman font 14. Nah, kemudian setiap judul di sini tak usah huruf besar. Yang huruf besar itu cukuplah apa namanya judul besar. Kalau sejak pendahuluan huruf sepertinya aja capital each letter. Nah ini kan masih huruf besar. Nanti bisa Ya, pilih seperti ini capital each word. Begini. Nah, Pak. 2.1 ini pun tidak perlu pakai bahasa huruf besar. Nah, nanti bagaimana cara supaya bisa ini daftar isinya ada di sini. Nah, ini sudah saya buat ya contohnya. Nanti dipelajari aja cara membuatnya. Misalnya contoh ini. Nah, nanti klik ini. Ini ada ini number ya, number baru klik heading. Ini heading. Oh, Jadi dia akan muncul seperti ini. iya. Baru pilihlah hurufnya Times New Roman. Times New Roman. Lalu bold. Lalu dia kan hurufnya hitam. Lalu font 18. Font 18. Nah, ini kan ada angka satu-satu. Ini hapus Iya. saja. Lalu buatlah di tengah. Di tengah dia. Nah, ini sudah oke. Lalu dia hadir di sini. Ini sama dengan seperti juga buat pendahuluan seperti ini. Demikian pembahasan. Begitu seterusnya ya, Pak. Ya, jadi untuk bisa ke bawah ini tinggal kursor kursor ke sini, baru copy format. Ini ada gambar satu. Oh, Klik dia ini, baru tempel ke bawah. Nah, ini dia kan jadi 3. Supaya dia 21, klik ini. Ini ada gambar panah di sini. Increase indent. Klik di sini, dia jadi 21. Nah, baru kita rubah hurufnya hitam, kita rubah hurufnya Times Roman, kita bold. Lalu kita buat dia capitalize each word. Jadi dia seperti ini. Ini kita apa? Ini kan sudah langsung jadi di sini. Ada iya, dua Pak. titik Iya. seperti ini. Nah ini kita buat lagi kursor ini, lalu kita tekan format ini gambar satu ini, Iya, Pak. kita bawa ke bawah ini. Ini. Lalu kita buat dia capital each word. Lalu kita hapus ini. Nah, ini sudah ada 2.2. Ini 2.1, 2.2. Daftar isinya. Lalu ini kita buat lagi. Kita copy link ke bawah. Ini 2.3 ini. Nah, 2.3. Lalu perbaiki judulnya. Nah, kita hapus 2.3 ini. Ini ada 2.3. Iya, Pak. Kemudian begitu nanti sampai ke bawah. Ini.
Lalu kita buat, kita edit, ini kita copy. Jadi begitu nanti untuk yang seharusnya yang lain-lain, tulisan-tulisan yang lain, supaya enak membacanya dan langsung nanti ini menjadi bagian dari desisme. Baik, Pak. Nah, ini kita buat begini, kesimpulan. Kesimpulan berarti dari pembahasan ini harusnya. Kesimpulan. Nah, ini belum ada daftar pustakanya. Nanti harus ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini eh, harus ada karena laporan buku ini bukan hanya laporan buku toh. Daftar pustaka tidak perlu pakai nomor di tengah. Nah, karena laporan buku ini kan harus dibandingkan dengan yang lain, pemikiran kita nanti ya. Ini kan belum ada pemikiran dari yang lain, masih buku ini dilaporkan. Nah, sekarang kita masuk kepada isi yang hendak disampaikan di sini dalam laporan buku 2 atau laporan buku lainnya nanti. Kita bukan hendak meringkas buku itu, bukan. Tetapi poin-poin mana dari pemikiran Richard Dawlai yang akan menjadi fokus Yuni dalam rangka membahas makalah nanti dan juga akan membahas tesis. Nah, misalnya kalau saya lihat ini berarti ada 5 atau 4 isi dari buku Richard Dawlai. Yang pertama wawasan politik, politik agama hingga Orde Baru, kebangkitan Islam politik pada era reformasi, dan umat Kristen di tengah kebangkitan Islam politik pada era reformasi. Lalu ini kan analisa kritis pembaca. Pembaca itu maksudnya apakah Yuni atau pembaca lain? Siapa ini pembaca ini? Yuni atau yang lain? Enggak kedengaran suaranya karena di apa di mute. Saya, Pak. Nah, nanti tidak boleh begini karena analisis kritis pembaca ini kan cenderung bukan pada Yuni tapi pada pembaca itu orang lain yang membaca buku Richard Dawlai. Dibuat aja analisis kritis terhadap buku ini, jangan buat pembacanya. Supaya itu artinya itu berasal dari diri ini sebagai pembaca buku itu. Nah, kita mulailah dari satu. Nah, karena tadi judul daripada makalah 2-mu nanti akan membahas soal peran politis gereja, kira-kira di topik manakah yang akan menyinggung peran politis gereja itu dari buku Ucak Daula ini? Kira-kira di bagian mana? Di bagian eh, kalau saya pahami, Pak, kalau Richard Dawlai melihat selama ini bahwa khususnya gereja-gereja Protestan masih ambigu ataupun pengalaman ataupun pemahaman masih terprovokator dengan awal mula masuk kekristenan ke wilayah Indonesia yang menganggap bahwa politik itu kotor, politik itu tidak baik,
tidak eh, tidak boleh berbaur di dalam gereja ataupun dalam Injil. Lalu saya melihat di dalam buku Richard M. Dawley ini bahwa gereja di masa kini harus mengambil peran dalam perpolitikan seperti pendahuluan yang saya buat tadi, Pak, bahwa peran gereja sesungguhnya harus mewartakan kebenaran itu, kebenaran Injil itu, Pak, baik itu di dalam uh, kenegaraan yang diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau itu yang menjadi pemikiran Richard Dawley yang akan memantik Yuni menulis makalah 2, itu yang harus disebut atau apa namanya, digambarkan dari laporan buku ini. Nah, Ya, pada Pak. bagian manakah itu kira-kira? Apakah wawasan politik umat, politik agama, kebangkitan Islam, atau umat Kristen di tengah kebangkitan? Mana itu pembahasan itu ada? Iya, Pak. Ya, maksudnya di mana tadi itu ada? Yang menyatakan Baik. bahwa agama Kristen itu ambigu terhadap politik, lalu kemudian ada kebangkitan supaya agama Kristen mengambil bagian dari Di wawasan politik umat Kristen di Indonesia, Pak, yang gereja Protestan pada umumnya adalah buah jendi hmm, yang dilakukan oleh gerakan pietisme. Gerakan pietisme tadi, Pak, yang mengatakan bahwa ya sebetulnya gereja itu tidak boleh bersatu dengan politik karena politiknya adalah adanya kekuasaan ataupun adanya berbentuk seperti kedosaan di sana. Lalu eh, Richard M. Dawley memasuki itu, Pak, memasuki dalam gereja pada saat sekarang ini supaya jangan menghidupi ataupun memikirkan ataupun tetap bertahan di dalam wawasan politik yang pertama tadi. hmm. Nah, kalau misalnya itulah yang akan menjadi pemantik Yuni untuk menulis makalah 2 dari pemikiran Richard Dawley pada poin wawasan dan politik ini, ya, ini kan, maka itulah yang Iya, Pak. dibahas lebih baik. Nanti ke depan ini ya, misalnya contoh tadi saya katakan di sini eh, dibuatlah nanti catatan kaki di sini kan buku Richard Dawley gitu ya. Supaya nanti kita tahu dari mana sumbernya. Karena ini Richard Dawley di bukunya tadi agama dan Indonesia, agama dan politik di Indonesia, ini Jakarta di 2015. Begini, jadi ini nanti ini sama dengan Times New Roman. Nah, kemudian kalau kita sudah berbicara wawasan politik ini Ya. dibuat lagi Richard Dawley dari mana halaman berapa dia? Richard Dawley agama halaman berapa dia? Misalnya halaman 10 sampai 35 misalnya. Supaya kita tahu ini pemikiran Richard Dawley ini dari bukunya. Demikian seterusnya di politik agama baru, kebangkitan umat dan sebagainya. Jadi kita tahu bahwa pemikiran-pemikiran Richard Dawley itu diambil dari bukunya. Ada sumber akademisnya. Kami kan bicara akademis, bukan Ya. hanya menyampaikan pemikiran Richard tanpa bukti, harus terbukti dia di buku mana, halaman berapa. Nah, selain dari wawasan politik umat Kristen di Indonesia, bagian mana lagi yang hendak digali untuk digali lebih dalam nanti dalam makalah 2 dari pemikiran poin mana?
Itu dari 2.3 Pak, kebangkitan Islam politik pada era reformasi. Bagaimana itu? Karena di sana dijelaskan bahwa dalam era reformasi itu menjadi pintu pembuka beredarnya organisasi Islam yang beraliran garis keras. Yang maksudnya Pak mungkin uh, beberapa tahun belakangan ini yang terjadi seperti penutupan gereja, seperti diskriminasi kepada umat Kristen, penyegelan gereja, beribadah yang mungkin tidak bebas. Lalu juga lewat era reformasi tersebut, Pak, ada 3 yang ditekankan di sana bahwa adanya kebebasan mengeluarkan pendapat, adanya kebebasan beragama dan penegakan HAM. Sehingga dari era reformasi ini ya umat Kristen ataupun orang-orang Kristen gereja semakin eh, apa namanya itu Pak, semakin tergenjot ke bawah, baik itu keberanian, baik itu eh, pemikiran, sehingga lewat ini Richard mau sampaikan supaya lewat era reformasi ini supaya umat Kristen jangan jangan mengikut mengikut arus, tapi harus ikut berdiri, harus menegakkan kebenaran juga Pak, bahwa hak di dalam kenegaraan itu tidak ada yang berbeda, tetap satu diikat di dalam undang-undang dan Pancasila. Oke, nah jadi kalau itu sudah Yuni dapat ada 2 poin yang akan berguna dalam rangka eh, penyusunan makalah 2 atau nanti menulis tesis, itulah tuangkan di benang merah buku. Jadi di benang merah buku ini, dengan setelah kau baca isinya, buatlah benang merah dari hasil pembacaan saya atas buku dari Richard Daula ini. Saya menemukan ada 2 poin penting yang akan bermanfaat dalam penulisan makalah saya, yaitu itu tadi wawasan politik umat Islam, kemudian kebangkitan Islam dalam politik, karena itu akan menjadi teori bagaimana melihat nanti penyetua berpolitik di GBKP, di GKPD. Nah itu jadi buatlah benang merah sehingga buku Richard Daulay ini benar-benar cocok digunakan untuk materi atau sumber teori dalam makalah 2. Nah itu nanti dimasukkan. Lalu analisa kritis ini, nah seharusnya ini membuat pemikiran-pemikiran lain dari ahli-ahli lain. Ya, tidak hanya dari pemikirannya si Richard Dawlay, tapi perlu memberikan pemikiran-pemikiran orang lain yang berseberangan, bisa berseberangan atau bisa uh, yang sama dengan pemikiran Richard Dawlay. Nah ini, jadi di situ nanti terjadi dialog di sini. Ada pemikiran orang lain, ya, ada juga yang berseberangan atau ada yang mendukung Richard Dawlay. Nah, sehingga nanti ketika itu terlihat di analisa kritis ini, maka akan tambahlah buku-buku yang akan uh, menambah analisa kritisme terhadap bukunya Richard Dawlay. Apakah Yuni sendiri setuju dengan Richard atau melawan pemikiran? Nah, ini kan harusnya ada di situ di analisa kritis. Jadi bukan hanya sekedar menjelaskan bahwa buku ini memiliki kelebihan misalnya atau layak untuk dibaca, tetapi sebagai pembaca buku itu yang akan menjadikan buku itu jadi teori dalam tesis nanti, kita punya standing point.
apakah kita sebagai pembacanya setuju dengan pemikiran Richard. Nanti misalnya pemikiran Richard ini sangat cocok untuk digunakan dalam rangka melihat bagaimanakah peran penetua di KPPD dalam berpolitik. Apakah mereka sama dengan Richard atau tidak? Atau pemikiran Richard ini perlu disosialisasikan bagi penetua di KPPD sehingga di KPPD mampu berpolitik dengan baik. Nah itu, jadi itu nanti dianalisa kritisme sehingga tampak dia. Kalau ini kan tidak ada sumber-sumber lain yang digunakan untuk melihat pemikiran Richard Dawes. Iya, Pak. Sehingga Itu nanti, memang dari analisis saya sendiri memang, Pak. itu, sehingga nanti semakin diperkaya bagaimana pemikiran Richard Dawes itu bisa diperkaya pemikiran orang lain atau dikritisi orang lain atau kita sendiri yang memperkaya atau mengkritisi pemikiran Richard Dawes. Nah, kesimpulan yang harus disampaikan di sini ialah tidak seperti ini banyak kali ya. Kesimpulannya ialah buku ini cocok saya gunakan untuk menjadi landasan teori dalam penulisan makalah 2 dan atau nanti tesis saya. Nah, itu kesimpulannya. Sehingga buku itu benar-benar bermanfaat untuk tindak lanjut dari studi planmu sehingga nanti pada saat menulis makalah 2 buku ini menjadi referensi utama dan juga dalam rangka menulis tesis buku ini menjadi landasan teori. Jadi itu di kesimpulannya nanti. Begitu ya. Baik, Pak. Oke, nanti akan saya kirim ini ke Yuni apa yang saya sudah coret-coret ini supaya bisa nanti diperbaiki. Kalau sudah Baik, Pak. diperbaiki, saya akan berikan nilai. Ya. Baik, Pak. Nah, kemudian kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu peran peran politis gereja. Nah, sebentar ya. Nah, nanti dalam membuat apa namanya sampul atau katakanlah halaman depan daripada makalah ini dibuatlah seperti membuat makalah standar kampus ya. Nanti kalau dilihat orang mau kata nanti kan, nah misalnya ini saya buat contoh. Oke, saya share dulu ya. Nah, nanti perbaikannya dibuat seperti ini. Ini contoh ya. Ini dilihat nanti seperti ini contohnya ada makalah 2 judulnya peran politis gereja ya. Kemudian ada logo kampus, ada dosen pembimbing 1 dan 2, kemudian nama ini. Jadi tidak seperti ini. Kalau seperti ini masih kurang pas ya. Nah, Baik, Pak. kemudian tetap dibuat apa namanya daftar isi ya. Iya, Pak. Daftar isinya ini juga kan belum ada ini. Maka masih kosong ini. Daftar isinya. Baru kalau mau buat daftar isi nanti sama seperti laporan buku 1 juga harus halaman depannya itu ya halaman depannya dibuat judulnya misalnya ini seperti ini. Bentar. Ini peran politis gereja ini harus dibuat di halaman dalam setelah sampul. Setelah sampul di sini seperti ini. Nah, jadi ini supaya bisa dia terisi di sini nanti tadi seperti yang tadi dia ke home ini
ke ini heading, lalu kita edit, dia bold, dia Times New Roman 18, dia warna hitam, tidak miring. Nah, dibuat di tengah. Ini kita hapus ini, kita buat di tengah. Nah, ini sini kan sudah ada lihat judulnya ini di halaman ini. Di sini sudah Ya, ada. Pak. Nah, jadi latar belakang ini kita buat juga tadi seperti tadi. Ini heading, ya, ini yang kita buat hitam, kita bold, kita buat Times New Roman, ini 14. Ini kita buat layout, kita buat ini 0. Sama. Lalu kita buat dia spasi 1,5. Nah ini, jadi latar ini sudah bisa kita copy formatnya. Copy formatnya satu ini kita klik, lalu kita Oh, bawa ke bawah. Nah ini, seperti ini. Kan sudah langsung ini kan. Kita iya, copy Pak. ke bawah. Ini. Jadi sebenarnya ini eh, kalau dia makalah, ya ini setelah politik gereja ini sebenarnya harus dibuat dia menjadi eh, bab satu ya. Karena ini kan apa namanya, dia sudah makalah. Jadi makalah itu ya yang pertama nanti dia ada bab satu. Eh, contohnya saya tunjukkan ke teman-teman yang lain. Nanti di makalah ini, nah setelah eh, judul ya, artinya setelah halaman halaman sampul, yang pertama itu nanti di situ adalah daftar isi. Ini harus ada daftar isi. Nah, setelah daftar isi, baru nanti bab satu pendahuluan, bab dua hasil bahasan gitu ya. Nah, coba saya buat dulu contoh. Nah, oke, saya tunjukkan ya. Nah, seharusnya eh, setelah judul ya, setelah apa namanya halaman depan ini, Iya, Pak. yang pertama itu ialah daftar isi. Daftar isi. Di sini ada daftar isi. Nah, kemudian setelah daftar isi ialah bab satu pendahuluan. Nah, bab satu ini isinya apa? Satu, latar belakang masalah. Satu, satu, ini latar belakang masalah. Nah, baru yang kedua itu bukan konteks historis yang mau ditulis di sini, tapi di sini adalah rumusan masalah. Ini yang harus muncul di uh, makalah ini, rumusan masalah. Nah,
Hmm. Nah, setelah rumusan masalah apalagi yaitu manfaat penelitian. Nah, setelah itu apalagi setelah manfaat penelitian? Eh, Manfaat dan tujuan metode penelitian. Metode ini sudah bisa melakukan metode penelitian di Baik, sini. Pak. Kalau tadi di laporan baca belum, tapi di sini sudah ada ini manfaat atau tujuan lah, tujuan penelitian. Di sini nanti ialah metodologi Ya. penelitian. Hmm. Nah ini yang harus ada di bab satu ini. Lalu masuk kita ke bab 2. Ini kan belum ada Ya, bab belum 2. ada. Nah, bab 2-nya mungkin kalau kita buat bab 2 di sini bab 2. Ini kita copy ke bab 2. Ini kita copy ke bab 2. Nah, bab 2 ini sudah masuk pembahasan. Pembahasan. Nah, mungkin pembahasan kita mulai dari 21. Konteks historis. Lalu kita jadi peran politik gereja dalam masa kolonialisme, baru peran politik gereja pasca kemerdekaan, kemudian kontribusi pemikiran yang dalam peran politik gereja. Nah, ini terpustaka ya. Nah, seharusnya di sini bab 3 menutup. Ini penutup baru daftar pustaka. Daftar pustaka dia huruf besar. Ya, Pak. Nah, penutup itu apa isinya? Itu tadi kesimpulan. Kemudian kalau ada saran silakan. Nanti dibuat lagi nomornya. Tapi ini jadi 3-1. Nah ini. Nah inilah daftar isi kan ini sudah kita buat tadi dengan cara seperti ini. Jadi untuk membuat daftar isi gampang. Ini tinggal reference, Difference. baru table of content,
Dari ini pilihlah dia yang formal. Ini buat sendiri dia kan daftar isinya. Tidak tulis lagi. Ini kita tinggal hapus. Sudah. Boleh diulangi, Pak, dari reference, Pak. Nah, kalau misalnya kita mau ulang, ini ya, kita hapus ini. Reference, klik reference. Iya, Pak. Di sudut kiri ini ada table of contents, diklik. Oke. Baru dipilihlah formal. Ini ada formal. Klik formalnya, dia sudah jadi. Ini sudah jadi daftar isinya. Ini tinggal hapus table of contents. Jadi kalau kita misalnya mau ke bab 2, ini kenapa nggak kelihatan bab satunya? Masalah metodologi. Ini aturannya kelihatan bab 1, bab 2 gitu. Ini coba kita hapus. Kenapa dia tidak kelihatan? Misalnya bab 1. Kenapa tidak kelihatan dia? Bab 2. 3. Coba kita ulang. Kadang dia harus kita ulang-ulang. Ini kita buat ke hidung. Kita buat ball. Times Roman 18. Ball. Ini tidak bisa. Ini kita copy ke bab 2. Ini kita copy ke bab 3. Kita copy ke daftar pustaka. Nah ini, jadi kita kembali ke daftar isi tadi. Kita buat daftar isi, reference, Friends, table of contents, friends, formal. Ini belum keluar juga dia apanya. Bab satunya, dia muncul. Tapi itu nanti kira-kira seperti itu caranya nanti. Kalau kita klik ini, dia langsung ke sini. Klik ini, baik, Pak. klik ini, semua dia sudah. Nah, sekarang kita mau masuk kepada isi. Nah, latar belakang masalah ini kan latar belakang masalah ini. Nah, mengapa Yuni menulis tema ini politik ya ini peran politis gereja. Apa maksudnya peran politis gereja? Kira-kira apa itu maksudnya peran politis gereja? Pak, peran politis gereja, kalau politis itu langsung ke orang yang eh, memimpin di dalam gereja, Pak. Seperti pendeta, penatua, majelis-majelis yang ada di gereja berperan memberikan diri, membuka diri supaya uh, ikut dalam suatu perpolitikan, dan dengan kehadiran mereka bolehlah meluruskan segala sesuatu yang salah, yang berbelok. Kira-kira seperti itulah, Pak. Nah, peran politis gereja. Apa yang menjadi persoalan di situ? Ya, persoalannya uh, selama ini mungkin seperti yang saya bilang tadi, Pak, bahwa banyak masih menganut pemahaman pietisme tadi, Pak, yang menganggap bahwa perpolitikan itu dosa, politik itu adalah kotor,
politik itu tidak bisa dipersatukan dengan gereja, ataupun politis gereja, aktivis-aktivis gereja tidak boleh berbaur dengan politik, Hmm. sehingga apapun permasalahan yang terjadi di Indonesia atau di lingkungan keberadaan Kristen itu, eh, gereja ataupun politis itu tidak ikut bertanggung jawab, memberikan peran, memberikan pandangan. Itu Pak, menurut saya Pak. Kalau di makalah ini, apa kira-kira yang menjadi persoalan yang sehingga kamu tertarik membuat ini makalah, makalah dua? Apa yang menjadi persoalan yang terjadi secara akademis? Persoalannya karena kurangnya Pak, aktivis gereja, politis-politis di gereja yang memberikan hati ataupun menutup hati ataupun melakukan perpolitikan yang salah di dalam gereja. Nah, apakah Yuni setuju jika penatua atau sintua itu berpolitik praktis? Eh, Kalau sesuai dengan dari dasar gereja saya Pak di GKPPD, bahwa secara khusus penatua sampai saat ini tidak ada dilarang untuk ikut berpolitik Pak, baik itu penatua. Tapi kalau pendeta Pak, Hmm. eh, sudah ada aturan supaya tidak boleh melakukan praktik politik praktis Pak. Tapi Oke, kalau oknum tersendiri itu memilih, lebih baiklah dia meninggalkan kependetaannya dan mengikuti politik praktis. oke. Lalu kalau penatua atau sintua di BKPD tidak dilarang mengikuti Iya, politik praktis, jadi apa persoalannya? ya, persoalannya selama ini Pak yang saya lihat bahwa penatua yang ada di GKPPD salah dalam penyampaian politik tersebut, Pak, menyuarakan ataupun eh, tujuannya diutarakan di dalam gereja, sehingga Pak selama ini yang saya lihat ada satu gereja khususnya di Papua Barat terjadi perpecahan akibat ya penatua tadi menyuarakan supaya gereja ini untuk memilih dan supaya jangan memilih yang menjadi pemimpin ataupun yang menjadi uh, jagoannya seperti itu kira-kira Pak. Berarti penatua dilarang dong kalau begitu berpolitik praktis kalau dia bawa ke gereja. Berarti gereja, karena penatua itu kan bagian dari gereja, gereja tidak boleh berpolitik praktis, termasuk para penatuanya. Kecuali dia di luar gereja sana, tanpa membawa apa namanya politiknya ke gereja, boleh-boleh saja. Tapi kalau di gereja dia berpolitik, berarti kan membawa masalah. Karena gereja kan punya banyak partai, tidak sangat satu partai. Bisa saja Sintua A, dia politiknya A. Sintua B, politiknya B. Sintua C, politiknya C. Jemaat A, B, C, D sampai Q. Lalu tidak boleh seorang Sintua mengajak orang ke politik A, atau ke politik B, atau ke politik C. Tetapi kalau dia di luar gereja mengajak orang ke politik A sesuai dengan eh, hati dia, boleh-boleh saja. Tapi kalau di gereja dia memakai mimbar gereja, mengajak orang memilih politik A, itu salah. Karena gereja sudah terlibat politik praktis. Nah sekarang Ya, yang persoalanmu apa kira-kira? Yang penatua tadi tidak dilarang berpolitik praktis, lalu mengapa terjadi persoalan di gereja? Kira-kira apa? Supaya nanti makalah ini kan bicara soal politis penatua, kan penatua dan politisi, peran politisi gereja.
apakah gereja itu diizinkan berpolitik praktis melalui penatuannya, sintuannya, kalau pendeta dilarang, atau semua warga jemaat, termasuk pendeta sintua, tidak boleh berpolitik praktis di gereja. Jangankan sintua atau pendeta, jemaat pun tidak boleh mengajak jemaat lain memilih politik A di gereja. Tapi kalau di luar gereja mereka mengajak orang memilih politik A, B, C, dan sebagainya, boleh-boleh saja. Tapi kalau di gereja nggak boleh. Entah itu jemaat, entah itu penetua, entah itu pendeta, membawa politik praktis ke gereja. Karena apa? Gereja itu bukan satu partai. Gereja itu memiliki multi partai. Jadi kalau seseorang menganut politik A, dia tidak boleh memengaruhi jemaat lain memilih politik A. Karena belum tentu semua warga jemaat itu sepaham, seide dengan dia. Nah sekarang yang mau dilihat oleh Yuni apa peran politis gereja ini? Apakah Ya, itu sih maksudnya Pak. peran politis gereja ini, gereja bertanggung jawab untuk memberikan pencerahan politis kepada jemaat, atau hanya atau ikut terlibat dalam politik praktis? Bagaimana ini? Gereja lewat penatua memberikan pencerahan kepada jemaat, Pak. Nah, kalau gereja melalui penatua memberikan pencerahan kepada jemaat, apakah maksudnya juga mereka berpolitik praktis? Boleh berpolitik praktis, Pak, tapi jangan di dalam gereja. Bolehlah seperti yang Bapak bilang tadi, di luar gereja silakan saja. Hmm. Boleh Nah, mengajak yang grup ini memilih yang grup A atau sebaliknya, Pak. Tapi kalau menyuarakan di dalam gereja, saya setuju seperti Bapak bilang bahwa di gereja banyak partai di situ. hmm. Nah, makanya saya bilang tadi di pendahuluan ini dijelaskanlah, nah di latar belakang masalah, jelaskanlah pertama bagaimana pemikiran Richard Dawley di pendahuluan ini ya, atau di latar belakang masalah. Bagaimana pemikiran Richard Dawley diakomodasi supaya gereja berperan untuk uh, memberi pencerahan kepada jemaat. Nah, tadi kan kita sudah bahas bagaimana bukunya Richard Dawley memberikan pencerahan-pencerahan bahwa gereja harus ambil bagian dalam berpolitik, gereja harus punya standing point, jangan ambigu dalam berpolitik, tapi ikut bertanggung jawab dalam perjalanan politik. Nah, bagaimana cara gereja untuk mengambil bagian dalam berpolitik, tentu itulah yang harus dibincangkan oleh gereja. Nah, gereja harus mampu memberikan pencerahan melalui tidak hanya penatua, pendeta pun boleh untuk memberikan pencerahan-pencerahan politik. Tetapi gereja jangan digunakan untuk berpolitik praktis. Gereja dan sarana prasarananya. Gereja dan sarana prasarana tidak boleh digunakan untuk berpolitik praktis. Tapi untuk pencerahan politik, gereja boleh digunakan. Baik sarana prasarananya, baik penatuanya, baik pendetanya, boleh menggunakan atau boleh memberikan pencerahan politik. Nah, jadi sejatinya kalau latar belakang masalah, sejatinya gereja tidak boleh berpolitik praktis. Tetapi gereja harus mengambil peran untuk memberikan pencerahan politik kepada warga jemaat di dalam gereja. Dan sesekali gereja jangan menggunakan fasilitas gereja untuk berpolitik praktis. Nah, itulah yang akan dibahas dalam makalah ini. Nah, itu kan itulah pendahuluan atau latar belakang masalah. Lalu sehingga muncullah rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan ditulis dalam makalah ini adalah apa sebenarnya peran gereja dalam berpolitik? Itu pertanyaan jawabnya di sini nanti. Pertama itu pertanyaannya apa peran gereja dalam berpolitik? Misalnya ini hanya contoh ya. Iya, Lalu bagaimana gereja untuk memberikan pencerahan
politik kepada penatua dan warga jemaat. Dan ketiga nanti cari. Artinya harus ada rumusan masalah yang harus dibahas di makalah ini. Karena tujuannya tentu nanti pasti kalau ini apa namanya yang menjadi pertanyaannya, tujuannya ialah untuk mengetahui misalnya ini untuk mengetahui apa peran gereja dalam berpolitik. Baru kedua untuk mengetahui bagaimana gereja untuk memberikan pencerahan politik kepada warga jemaat. Ini contoh ya, contoh. Nah, baru nanti dijelaskanlah metodologi yang digunakan dalam makalah ini adalah bla bla bla. Apakah kuantitatif atau campuran? Jelaskan di sini. Nah, kalau sudah selesai itu, apa yang kita tulis di rumusan masalah, apa yang kita tanya dalam rumusan masalah, itulah yang kita jawab dalam pembahasan. Sehingga pembahasannya nanti adalah ini 21. Apa peran gereja? Jadi 21 nanti judulnya ini peran gereja dalam berpolitik. Ini baru 2.2 nanti gereja, cara gereja untuk memberikan pencerahan bagi warga jemaat. Jadi artinya pertanyaan dalam rumusan masalah harus kita jawab di bahasan. Ini gereja, upaya gereja untuk memberikan pencerahan kepada warga jemaat. Nah, ini contoh membuat makalah sehingga dia sinkron antara laporan buku dengan makalah. Sehingga nanti apa yang kita tulis dalam laporan buku 2 dan makalah 2 itu akan berguna nanti pada penulisan tesis. Karena laporan buku 2 ini, minimal buku 2 ini menjadi landasan teorimu untuk bab 2 nanti di tesismu. Lalu apa yang kau urai hubungan politik bergereja dan sebagainya pada itu akan menjadi bagian dari hasil penelitianmu di bab 4 atau di bab 3. Sehingga nanti cepat selesai tesis ini karena kita sudah bahas di laporan baca 2 atau 1, 2, 3, dan 4. Minimal nanti 4 sudah digunakan menjadi landasan teori dalam bab 2. Atau kerangka konseptualnya atau hipotesanya sudah ada. Nah, kira-kira begitu nanti ya, Yuni, supaya diperbaiki makalah ini, sehingga nanti penutup itu kesimpulan sarang, kemudian ada daftar pustaka. Nah, kira-kira begitu ya. Nanti bisa saja apa yang ditulis di sini, baik mulai dari konteks historis, upaya gereja untuk memberikan pencerahan politik kepada warga jemaat, ini kan sudah bisa dipindahkan ke sini nanti ke dua upaya ini sudah bisa dipindahkan ke sini. Iya, Pak. Baru peran politik gereja pasca kemerdekaan, kontribusi pemikiran Richard misalnya, ini sudah bisa nanti menjadi bagian dari makalah ini. Sehingga kloplah dia sistematika berpikirnya. Jadi kalau S2 itu pasca sarjana itu kan yang dinilai ialah sistematika berpikirnya. Sistematika berpikirnya terlihat dari daftar isinya. Jadi kalau sudah daftar isi ini bagus, ini kan daftar isinya bagus, sistematika berpikirnya bagus, pasti benar-benar dia sebagai seorang sekolah, magister, begitu.
Jadi ya, jadi diperbaikilah. Nanti nggak semua diperbaiki dikirim lagi ke saya, maka saya menilai akhir. Begitu ya. Nah, Baik, kemudian Pak. kemudian karena ini kan harus butuh tanda tangan dalam pertemuan kita. Di sini kan ada tanda tangan Ya. ini, kelihatan nih. Sebentar Ya. kita stop dulu ini. Sebentar ya. Atau nanti Pak boleh di waktu di Parapat nanti Pak. Bapak Ya, kita ketemu ya, supaya di sana ditantangani Pak. ya artinya harus cepat karena laporannya ke apa kan ke eh, akademik harus segera. Nah ini kan masih diberi kesempatan kepada kalian ini perpanjangan masa ini sebenarnya. Iya Pak. Supaya nanti bisa kalian segera ujian komprehensif, kemudian laporan kita sudah selesai studi mandiri, dan nanti ini bisa meminta studi komprehensif kepada pasca sarjana. Lalu selesai penilaian dari studi mandiri 1, 2, 3, dan 4, nanti kami akan nilai dalam format ini. Lalu nanti kita akan berikan laporan ke akademik pasca, baru bisa nanti Yuni meminta untuk studi komprehensif, apa ujian komprehensif. Nah, ujian komprehensif itu nanti pertanyaannya dari ini semua, apa yang dikerjakan di makalah-makalah ini, di apa ini, di studi-studi ini. Jadi nanti misalnya pertanyaannya kan contoh buatlah bagaimana pemikiran Richard Daulay dalam rangka melihat peran apa namanya peran penetua dalam berpolitik, baik politik praktis dan berpolitik pencerahan politik di gereja di KPD. Itu kan berarti sudah bisa kau jawab itu karena itu sudah dikerjakan di studi mandiri ini. Nah, kira-kira begitu nanti caranya sehingga apa namanya semua nanti catatan-catatan apa catatan-catatan studi mandiri itu akan tidak bisa dibawa ke ruang ujian, tapi bisa saja bawa buku, tapi bukan artian dari namanya dari makalah-makalah ini, ya. Jadi nanti akan dijelaskan oleh tentu nanti oleh direktur pasca sarjana nanti bagaimana menghadapi ujian komprehensif. Tapi semuanya soalnya itu berasal dari studi-studi mandiri 1, 2, 3. Hanya harus dikuasai. Karena nanti waktu ujian tidak bisa lagi kalian bawa laptop kalian. Yang bisa kalian lihat ialah atau ingat ialah apa yang kita diskusikan dalam perbincangan-perbincangan kita seperti ini. Begitu ya. Iya Pak. Nah, kira-kira kapan mau ke Medan? Ke Medan Pak atau ke Parapat Pak? Oh, jumpa di Parapat nanti ya? Iya Pak. Rencana hari Minggu siang Pak. Oke, oke. Kalau nanti begitu di Parapat lah kita tantangani Baik laporan Pak. ini semua. Oke, baiklah kalau begitu kalau ikut nanti ke Parapat. Terima kasih Terima kasih. Yuni. Selamat memperbaiki. Sampai jumpa. Kita ketemu di Parapat ya. Salam buat Iya keluarga. Pak. Yes, Baik Ate. Pak. Terima kasih Pak. Juan Pak. Juan. Oke. Saya matikan ya. Baik Pak.